Alhamdulillahilladzi fataha abwaabal jannah fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa bil syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, kemudian anak-anak yang hadir pada malam hari ini, baik putra ataupun putrinya, kalian adalah generasi penerus kami nanti, tuan-tuan. Sebab itu kalian harus rajin untuk ilmunya, rajin ibadahnya, puasa, sholat. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu adalah Allah masih berkisar siap puasa, mana kita tahu kalau definisi dari puasa siap itu adalah al-imsaku an syai', menahan dari segala sesuatu. Kita diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala minimal setahun sekali kita dilatih untuk menahan. Kenapa kelemahan kita manusia ini kita suka tidak bisa menahan? Kita bisa menahan diri dengan baik. Hanya Allah melatih kita untuk bisa menahan diri. Nah, ini adalah penting dalam kehidupan kita, menahan. Bapak dan Abdullah, ini didasari surah Baqarah ayat 35. Allah ungkapkan di dalam Al-Quran bagaimana nenek moyang kita dulu juga teledor, tidak bisa menahan diri. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi katakan kepada Adam, hai Adam, tinggallah engkau dan istri kau di dalam surga. Kemudian makanlah semaumu, seberapa kamu suka. Hai suci itu, berapa kamu suka, semaumu. Walau tak terlalu sejarah, namun jangan kamu dekati di pohon. Alam kau dekati, jadilah kau jadi orang yang zalim. Tes oleh Allah. Nyata hadirin memang tak lulus dalam tes Allah. Jangan dekatin, malah dimakan barang. Kemudian Allah bukalah rahasia lagi di dalam surat Taha ayat 115.
ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami sudah perintahkan kepada Adam dari sejak dulu, maka Adam itu lupa, fanasiya, lupa, walam najid lahu azma, dan Adam itu tidak punya kemauan yang kuat untuk menahan diri. Ada dua kelemahan Adam. Yang pertama lupa, kedua tidak punya kemauan yang kuat untuk menahan diri. Dan sebagai cucunya Adam, sudah turun sudah kemampuan kita, turun kelemahan itu kepada kita juga. Makanya Allah latih kita untuk bisa menahan diri. Hadirin rahimakumullah, kadangkala kita melihat karena mudanya tak bisa menahan diri. Nah, anak kita yang muda-muda dan tak bisa menahan diri, bal-balan, motor ugal-ugalan, tawuran, ala satu orang polisi menangkap ini, tapi tetap aja sampai jam 2 malam masih pakai motor kerja kebut-kebutan. Lalu pinggir jalan karena beberapa hari yang lalu masih ada 10-15 motor. Oh, bahagia rahimahullah, tenang muda. Hati-hati ya anak-anak muda. Kalian ini yang remaja, yang anak-anak ini, kalian akan remaja, kalian akan dewasa. Jangan sampai nanti kalian belum waktunya, layu sebelum berkembang, nanti. Apakah celurit akan nempel itu, luang sus bakar. Telah menjaga rumah sakit. Tulang pernah dulu waktu masih bertugas jadi guru, ada pengawasan dari polisi waktu itu, kita cerita lah. Masih ada ini katanya seorang anak SMK, STM, tawuran, lalu ausus. Allah di operasi lagi jahit, lapih dia juga ya. Nah itu sila kalau dia mengaji khusus saja. Kawan-kawan lah tamat kuliah kemana-mana, awak masih di rumah sakit. Kali yang lain betul orang tua menangisin anak. Hati-hati kejadian awak diri jagoan. Makanya Nabi juga ingatkan tawuran yang membunuh dan yang terbunuh itu dua-duanya masuk neraka. Kalau kini lawan lain sesama manusia, kalau nanti lawan kalian malaikat nanti dihajar oleh malaikat Munkar wa Nakir, malaikat Malik, seret-seret nanti beraih betul. Jadi anak-anak ya, kemudian kadang-kadang karena kayu mobil awak nampak yang gagah, rumah awak nampak yang gagah, yang rancak rumah awak, itu rasa sombong di hati, tidak bisa menahan. Kemudian ada yang miskin, sakit-sakitan. Kamu mana sakit? Kalau kamu tahu sakit lepas, itu lah mati dah. Mati lah sakit dah. Mereka jangan lewat-lewat dah, nak capai lah nyawa mereka. Sabar. Malah ada yang
Itulah ibu ajaran beberapa didahului ketentuan Allah, hati-hati. Tak perlu bunuh diri berada. Tale sabar. Kalau nafsu tidak ikut mau, tiap yang bernyawa akan mati. Tunggu giliran. Uji oleh Allah dengan penyakit. Sabar kah? Kalau sabar itu menjadi amal ibadah sebetulnya, menghapus dosa. Tapi kalau kita tak sabar, habitat amal habis amalan. Awak yang sudah beribadah selama awak yang membuang habis. Habitat amal sia-sia pekerjaan awak. Puasa yang kita kerajaan bertahun-tahun, salat yang kita kerajaan bertahun-tahun, tapi di akhir raya kita, akhir yang buruk, su'ul khatimah, akhir yang buruk. Dia dari Allah, kemudian kadang-kadang kena pangkat, kena jabatan, lebih kewenangan, tak bisa menahan diri. Tapi masuk masih ingin oleh pakai segala macam. Inilah yang disebabkan oleh Fir'aun telah jadi raja. Kalau tunduk-tunduk orang, tanyaklah tunduk-tunduk, tak puas dia pula, ingin dia disembah. Saya Tuhan yang paling tinggi. Namrud itu pula, yang merasa Tuhan pula. Kemudian kata Namrud, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Oh, ya kayak Tuhan. Seperti Tuhan. Lalu dilawan dengan Nabi Ibrahim, kalau Bapak Tuhan, ini matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, bisa nggak Bapak membalikkan itu? Cobalah Pak terbitkan di barat, nanti tenggelam di timur. Tapi buat dipukul orang banyak, dilawan oleh Nabi Ibrahim, nak mudah. Akhirnya timbul emosi, marah, yang nggak tertahankan, pekat. Hukuman yang nggak seimbang, bahkan 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam hukumannya nggak seimbang karena orang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, kita mencari kondisi saat ini. Kalau kita jalan-jalan Kamu masih banyak orang yang jauh bertambah anak ini di Lubuk turun, tambahlah orang-orang masuk ke dalam itu, berarti banyak kasus Pak. Kasusnya cuma nggak sabaran, nggak bisa menahan diri, ingin kayo capek korupsi, ingin kayo capek narkoba. Jadi narkoba itu cari di Google itu 1 gram itu bisa 3,5 juta Pak harganya, 1 gram. Kalau sekilo 1.000 gram, sekilo berapa Pak uangnya Pak? 3.500.000 ya? Ribu ya? Gram cuma 59. Gampang cari bukti. Gampang mencari bukti, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Selero ini generasi beler
Malah narkoba anak-anak awak sihat, nggak bisa berpikir dengan baik. Kreatif anak-anak kita pak dengan narkoba. Banyak mama dia yang kan narkoba rokok dia angkat juga, cuman barek ya, barek. Coba dia menerima Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, ya. Karena inilah yang iman itu pak. Iman itu naik dan turun, jadi jiwa yang terus. Maka itulah nggak cukup dengan iman, harus ditingkatkan menjadi kuat. Itulah puasa. Kemudian dalam surat Al-Anfal Allah ingatkan untuk mengingatkan keimanan bahwa manusia beriman kepada orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hati. Doa azan Allahu Akbar bergetar, gerak hati. Kemudian apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanan. Kalau ingin bertambah keimanan apa? Rajin-rajinlah mengaji. Baca Al-Quran, kemudian baca artinya. Kalau ingin keimanan bertambah, bukan menjadi berkurang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam surah Al-Mulk, dia pernah baca surah Al-Mulk Pak? Nah iya. Surah Al-Mulk ayat 7 sampai 9 itu Pak. Dilanjut dengan 10 itu tentang Naziro. Ada Basyiro, ada Naziro. Basyiro itu kabar gembira. Basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qablu wa kuntum mutashabihat lahum fi azwajin mutahharah wa fiha khalidun. Itu Basyiro, kabar gembira. Kasih tahu. Beri kabar gembira kata Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ada surga yang mengalir bawahnya. Mereka ada makanan. Kemudian bagi mereka juga ada pasangan yang suci. Kurang apa Allah. Di dalam surah Al-Mulk ini Naziro, kabar ketakutan. Ayat 7, Iza ulqu fiha sami'u laha syahika wa hiya tafur. Ketika dilemparkanlah orang-orang yang berdosa itu ke dalam neraka, mereka mendengarkan suara yang mengerikan. Antara neraka itu menggelegar. Bapak Ibu, Allah malaikat lemparkan orang-orang yang berdosa ke dalam neraka. Teranglah suara yang mengerikan, suara teriakan misteri. Minta tolonglah, minta ampun dan segala macam di dalam neraka itu. Orang yang menyesal di samping suara api yang bergejolak. Mengerikan. Antara neraka itu digeludak. Ibu kan masak di rumah ya, masak nasi, dan juga anak lah mengalagak tuh, anak lah mengalagak, itulah neraka. Ayat 7, ayat 8, takadu tamayazu minal ghaiz ulama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir. Yang 8, hampir saja neraka itu terpecah karena marah.
Setiap orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu orang yang berdosa. Lalu penjaganya menanyakan, "Sa'alahu khazanah Tuhan." Kaja Pak. Belum dijatuh, ya ditanya, "Alam yatikum nazir." Apakah kamu nggak pernah ada yang menyampaikan tentang kejadian hari ini? Lea dulu namanya penyampaian. Sebegitunya mereka penasaran mereka. Begitu dahsyatnya azab yang diberikan dalam Allah, masih ada aja orang yang jatuh dari atas ke bawah. Orang yang diazab itu, orang yang berdosa yang dilemparkan dari atas ke bawah. Penasaran mereka sih penasaran. Punya kano cicit mereka. Sampai informasi dulu. Kalau bala kerja anak nazir ayat 9. Ada. Ada dulu yang menyampaikan ke kami, para ustaz, para penceramah, para ulama, pakazabna, tapi kami dustakan. Nah, ada dulu cari khusus teman. Nah, lah orang mati kayak gitu deh, jadi caciak, habis jadi caciak. Jadi itu kurang lah, asli itu, ulang-ulang. Kita belajarnya ini lah yang lawan Tuhan. Kata kira si neraka ni, nanti dia pesta jadi di neraka tu, apa kawan namanya, melangkah itu, bersalah ni langkah-langkah, hanya kita, waktu rendah. Wabah dia nikmat Allah, kemudian ayat yang ke-10 baru dibuat penyesalan. Qalu lakunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami dengarkanlah apa kata ustaz, apa kata penceramah, kata ulama itu kami lakukan, kami laksanakan, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka. Kesal dahulu pendapatan, kesal kemudian ada dengar. Penyesalan lalu menoleh sangat mencecah bau ini. Awak dengan alat awak nak mau baik badan, awak nak tariknya, dia belum puasa masih macam-macam, masih makan dulu. Mau ngopi juga. Baik buat diri Allah, ini adalah naziro, kabar tenang dari Allah supaya bisa menambah keimanan kita. Makanya doa Ramadan ini tambahnya keimanan kita. Apa kata Nabi? Bu'dul iman adraka Ramadan dalam hidup para sangatlah lebih dari orang yang hadir di bulan Ramadan tapi nggak sempat terampuni dosa-dosa. Rugi mana? Setelah itu anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi awak, dan sebutlah, timbangilah wasayyatul hasanatan tambuha, iringlah perbuatan salah kita dengan perbuatan yang baik, semoga terhapus. Lalu tadi yang enggak rata, lalu manusia yang enggak bersalah, ya nggak sengaja sebut tidak, hanya kita imbangi dengan amalan-amalan yang lebih baik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.